Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba berbagi video informasi ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada informasi terbaru ya untuk kondisi verbal guru lulus passing grade P3K 2021, yang mana di sini adalah merupakan info yang cukup mendesak Bapak Ibu ya. Cek status final ya untuk kategori P1, P2, P3, P4, SSCSN ya, dan update info GTK kondisi verbal terbaru untuk P1, P2, P3, P4 penempatan muncul di SSCSN. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa untuk verbal sendiri itu ada tiga pembaharuan Bapak Ibu ya. Kondisi verbal Bapak Ibu untuk poin 10 itu sudah muncul ya. Tetapi ada saja ya guru lulus PG yang mengatakan belum muncul kondisi verbalnya, padahal sebenarnya rata-rata sudah muncul. Yang mana di sini ada tiga kondisi verbal terbaru. Yang pertama itu adalah kondisi verbal terkunci, kemudian yang kedua adalah kondisi verbal terbuka, dan yang ketiga adalah kondisi verbal tidak terkunci. Tentunya ketiga ini punya arti tersendiri. Kalau terkunci berarti itu sudah tidak bisa lagi diedit atau tidak bisa lagi diperbaiki bahkan oleh dinas pendidikan sekalipun. Tetapi kalau kondisi verbal Bapak Ibu di poin 10 itu tidak terkunci atau terbuka, maka ini hampir memiliki kemiripan. Berarti kemungkinan besar itu masih bisa untuk diedit atau diperbaiki, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini tiga kondisi verbal terbaru ya. Yang pertama terkunci, yang kedua terbuka, yang ketiga itu tidak terkunci. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini seperti ini intinya ya. Info terbaru yang ada di info GTK baru-baru ini. Kalau kita memperhatikan memang ada sedikit perbedaan dengan kondisi verbal sebelumnya ya. Di sini kalau kita perhatikan di poin 1 ya, untuk poin 1, poin 2 sampai poin 7 itu it's okay, aman. Nah, kemudian poin 8 metode verbal ya, API aman, status verbal selesai. Nah, yang berbeda di sini adalah poin 10 Bapak Ibu ya. Nah, yang berbeda itu adalah poin 10. Apalagi nih. Yang berbeda itu adalah poin 10. Nah, kita lihat, perhatikan poin 10 ini kondisi tidak terkunci. Jadi kondisi verbal tidak terkunci tercatat lulus passing grade. Nah, jadi seperti itu ya. Kondisi verbal tidak terkunci tercatat lulus passing grade. Kalau kondisi verbal tidak terkunci, Bapak Ibu cek dulu poin 9. Kondisi verbalnya selesai. Berarti posisi Bapak Ibu itu aman. Kenapa? Karena keterangannya Bapak Ibu tercatat lulus passing grade. Berarti nantinya terdeteksi di SSCSN itu adalah lolos passing grade juga Bapak Ibu ya. Nah, lolos passing grade juga. Kemudian di sini kita lihat, kalaupun di sini tidak terkunci, itu tidak menjadi persoalan yang serius. Intinya poin 1 sampai poin 8, poin 9 aman. Kalau mau kondisi verbal terbuka, mau kondisi verbal terkunci, yang penting status verbal Bapak Ibu itu jangan ditolak ya. Intinya status verbal Bapak Ibu itu jangan ditolak. Itu yang Bapak Ibu jaga ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu memperhatikan ya, di sini ini yang berbeda ini. Kalau posisi seperti ini ya, ada juga seperti ini kondisi verbal. Nah, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, metodenya API Bapak Ibu ya, metode API. Kemudian status verbal selesai, kondisi verbal terbuka, tercatat lulus passing grade. Ini juga aman. Nah, tetapi meskipun kondisi verbalnya terbuka, ini aman Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena metodenya API juga, kemudian status verbal selesai. Intinya sebenarnya adalah di bagian keterangan apakah sudah muncul tercatat lulus passing grade kategori Bapak Ibu. Jadi ini adalah kategori terbaru Bapak Ibu.
cek statusnya beda dengan nakes. Kalau guru lulus PG cek statusnya itu di Info GTK. Kalau Bapak Ibu tercatat lulus PG, maka Bapak Ibu itu adalah P1 ya, dan sudah siap mendapatkan penempatan. Nah, kemudian ada yang bertanya, kondisi perpal saya terbuka bang, apa itu tidak bermasalah? Tidak jadi masalah. Cek saja, misalnya kondisi perpal Bapak Ibu itu terbuka, pastikan status perpalnya selesai. Intinya begini, status perpal Bapak Ibu itu jangan ditolak ya. Status perpal Bapak Ibu itu jangan ditolak. Apapun kondisi perpal Bapak Ibu di poin 10, intinya jangan biarkan status perpal di poin 9 itu ditolak. Kalau ditolak berarti berbahaya. Tapi kalau kondisi perpal terbuka, status perpal selesai, aman Bapak Ibu ya. Tidak usah khawatir, itu aman. Itu aman Bapak Ibu ya. Karena otomatis kalau kondisi perpal terbuka itu berarti sudah diupdate di SSCSN. Sudah ditarik data Bapak Ibu di SSCSN, dan nantinya Bapak Ibu itu akan terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1 atau guru yang sudah lolos passing grade. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini berikutnya adalah untuk bisnis proses seleksi P3K guru. Ini terkait satu sama lain Bapak Ibu ya. Nantinya itu ketika P1, P2, P3 login di SSCSN, itu akan ada tahapan konfirmasi Bapak Ibu ya. Itu akan ada tahapan konfirmasi oleh peserta, dan itu diberlaku untuk semua, baik P1, P2, P3, P4. Tujuannya apa konfirmasi ini? Tujuannya adalah untuk mengecek keaktifan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih aktif sekarang atau tidak. Nah, kemudian nantinya akan ada pencocokan data. Ada dua data yang diambil ya, ada data Dapodik dengan validasi data Dukcapil ya. Nah, setelah pencocokan data selesai, barulah nantinya setiap pelamar atau setiap peserta akan dideteksi oleh sistem secara otomatis. Nah, apabila Bapak Ibu dideteksi oleh sistem secara otomatis, maka nanti di situ posisi Bapak Ibu bisa saja P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, ketika sudah terdeteksi oleh sistem, yang enak itu adalah P1 karena tidak melalui lagi seleksi administrasi. Kenapa tidak melalui seleksi administrasi? Karena menggunakan hasil seleksi administrasi tahun lalu. Jadi nantinya P1 akan langsung penempatan ya. Akan langsung penempatan kalau mendapatkan formasi. Sedangkan P2, P3 pelamar umum harus melalui dulu seleksi administrasi, masa sanggah, setelah itu barulah ikut di seleksi observasi. Seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, sedangkan kebetulan untuk nakes untuk pengecekan statusnya itu berbeda dengan guru Bapak Ibu ya. Kalau guru tadi seperti ini, cukup login di Info GTK, kita sudah bisa lihat keterangan kita, status kita bahwa kita adalah P1, guru lulus PG. Sedangkan kalau nakes itu berbeda. Itu ada portal tersendirinya untuk mengecek status P3K nakes. Itu websitenya adalah https://kemenkes.co.id ya. Jadi Bapak Ibu yang kategori nakes itu sisa masukkan NIK, masukkan captcha, kemudian periksa data. Nanti datanya Bapak Ibu itu akan muncul di situ Bapak Ibu ya, tentunya seperti itu. Nah, kemudian untuk jadwal ya, kita tunggu besok ya, tanggal 31 Oktober. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Karena ya, yang admin khawatirkan sih sebenarnya itu yang diposting oleh Bapak Biridwan. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terkait dengan penempatan untuk guru lulus passing grade itu ada dua. Apabila Bapak Ibu langsung mendapatkan penempatan, kemudian Bapak Ibu ditawarkan untuk turun prioritas. Alasannya apabila apabila ketika Bapak Ibu login di SSCSN tidak ada penempatan, maka Bapak Ibu diberikan dua opsi. Apakah memilih ya atau tidak? Ya berarti menunggu penempatan, sedangkan tidak berarti Bapak Ibu ikut seleksi observasi dengan cara turun prioritas. Sedangkan yang langsung mendapatkan penempatan ketika login di SSCSN nantinya akan langsung muncul sekolah penempatan. Nah, sekolah penempatan ini tidak bisa ditolak Bapak Ibu ya, tidak bisa ditolak. Jadi sisa Bapak Ibu menunggu proses pemberkasan, kemudian bertugas di sekolah penempatan. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.